itu langsung Allah ingatkan kita bahwa ini ujian sebentar di dunia. Allah akan menempatkan kita di surga kalau kita sabar menghadapinya. Yang kedua, agar kita menikmati surga dunia sebelum surga akhirat, menjaga hak orang lain. Bu, menjaga hak orang lain. Di hidup damai itu, jika tidak merugikan orang lain, maka ketika kita di rumah, kita pastikan kita tidak merugikan suami kita, tidak merugikan anak-anak kita, tidak merugikan mertua kita, Bapak Ibu. Apapun perbuatan kita yang membuat orang tidak nyaman, kita tinggalkan. Di rumah kita buat seperti itu. Dan juga perbuatan kita tidak mengganggu tetangga kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah. Rasakan Bapak Ibu, kita subuh ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Biasanya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini merupakan nikmat yang tak ternilai Bapak Ibu. Tentu kita sangat berharap, berdoa kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Sering kami katakan Bapak Ibu, apa itu pahala? Pahala itu hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap hadiah terbaik akan Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang sangat kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Yunus. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat 25 terletak di juz 11. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah menyeru manusia, mengundang manusia ila daris salam, ke dalam surga, ke dalam rumah yang penuh keselamatan. Jadi Bapak Ibu, Allah mengundang Bapak Ibu semua. Untuk apa? Untuk masuk daris salam, rumah yang penuh keselamatan, rumah yang penuh kenyamanan. Inilah buktinya bahwa Allah ingin kita seluruhnya berbondong-bondong masuk daris salam. Dan Rasul mulia juga mengatakan Bapak Ibu, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Dia yang tidak masuk surga itu yang tidak mau Bapak Ibu. Apa contohnya orang tidak mau itu? Ya tidak mau dia ikut cara Allah. Karena ikut cara Allah lah yang mengantar kita ke surga. Kemudian apa kata Allah lagi? Wa yahdi may yasha, dan Allah itu beri petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ila siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Maka tadi kami katakan kita adalah orang yang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa karena insya Allah kita termasuk apa? Wa yahdi may yasha. Kita termasuk orang yang ditunjuki oleh Allah.
Jadi Bapak Ibu, Allah tuh melihat ini yang dilakukan oleh orang. Serius dia meminta, serius dia memperhatikan, maka dia termasuk orang yang diinginkan Allah mendapatkan petunjuk. Maka selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka orang yang sudah sholat Bapak Ibu, mungkin salatnya belum sempurna, maka dia satu saat nanti akan dijadikan Allah orang yang mendapatkan petunjuk ila siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, inti pengajian kita subuh ini, camkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dan orang Bapak Ibu yang dapat undangan ke surga, dia menikmati surga dunia, ketenangan dunia sebelum dia masuk ke dalam surga. Maka itu doa yang kita minta kan, hasanah dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Hasanah dunia itu ada, surga dunia itu ada. Maka dalam kesempatan ini apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mendapatkan surga dunia itu sebelum surga sebenarnya di akhirat? Ada 5 Bapak Ibu, ada 5 kunci agar kita mendapatkan surga akhirat sekaligus surga dunia. Banyak sebenarnya, dalam kesempatan 5 saja. Dan mari sama-sama kita amalkan yang 5 ini agar kita mendapatkan surga dunia sekaligus surga akhirat. Yang pertama Bapak Ibu, banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Bizikrillah tatma'inul qulub. Dengan banyak-banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang. Pasti Bapak Ibu telah dibuktikan orang yang selalu berzikir, dia akan tenang menghadapi masalah, tidak gampang putus asa, tidak mudah stres. Stres inilah yang membuat kita tidak bahagia Bapak Ibu. Kami katakan tadi, orang yang mendapatkan surga akhirat, dia akan mendapatkan surga dunia. Dan salah satu tanda surga itu adalah hidup tenang, darussalam. Hidupnya penuh ketenangan, hidupnya penuh keselamatan. Jangan lupa kita berbanyak zikir Bapak Ibu. Apa itu zikir? Al-Quran ini zikir. Pastikan setiap berganti hari tangan kita menyentuh Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kemudian mendengarkan kajian ini, majelis-majelis ilmu ini adalah zikir juga Bapak Ibu. Ya, kemudian sholat itu zikir. Jangan cukupkan dengan salat 5 waktu, tambah salat sunnahnya, tambah duhanya, tambah tahajudnya. Kalau itu ibu kerjakan, ibu telah masuk dalam kelompok bizikrillahi tatma'inul qulub, hati akan tenang. Jadi persoalan di rumah tangga, perangai anak, perangai siapa saja, mungkin sesaat membuat kita tidak nyaman, sesaat saja Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak nyaman itu, langsung Allah ingatkan kita bahwa ini ujian sebentar di dunia. Allah akan menempatkan kita di surga kalau kita sabar menghadapinya. Yang kedua, agar kita menikmati surga dunia sebelum surga akhirat, menjaga hak orang lain. Bu, menjaga hak orang lain. Di hidup damai itu, jika tidak merugikan orang lain, maka ketika kita di rumah, kita pastikan kita tidak merugikan suami kita, tidak merugikan anak-anak kita, tidak merugikan mertua kita Bapak Ibu. Apapun perbuatan kita yang membuat orang tidak nyaman, kita tinggalkan. Di rumah kita buat seperti itu. Dan juga perbuatan kita tidak mengganggu tetangga kita dengan musik-musiknya, dengan asap sampahnya, tidak akan kita lakukan itu Bapak Ibu. Biarlah payah-payah awak misalnya kan buang sampah, walaupun jauh aku 2 kilo gila sampai bak sampah tu biarlah awak antan 2 kilo tu mantan sampah ke bak sampah daripada awak bakar. Kan orang payah mengumpulan sampah, payah mantan sampah. Acak ungguan celai bakar selesai masalah sekali. Tapi orang beriman, orang yang ingin diundang
oleh Allah untuk masuk surga. Orang yang ingin mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, dia tidak akan mengganggu orang lain. Dia pasti dan pasti akan menjaga hak orang lain. Jadi sebagai apapun kita Bapak Ibu, sebagai pedagang, pastikan pedagang yang jujur. Karena kalau kita menipu, kita telah mengambil hak orang lain. Sebagai guru, guru yang jujur, yang benar-benar mengajar anak kita dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak maksimal, kita telah mengambil hak orang lain. Ketika kita menjaga hak orang lain Bapak Ibu, yang pertama yang pasti keuntungannya, kita pasti hidup tenang. Kenapa orang gelisah itu Bapak Ibu? Bisa dipastikan ada hak orang lain yang diambilnya. Bisa jadi hak orang lain itu dengan kata-katanya. Hak kenyamanan orang diambilnya dengan dia menghardik, dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu telah mengambil hak orang lain itu Bapak Ibu. Atau mengambil misalnya berjanji berhutang sebulan, setahun, 2 tahun, tak ini bayi-bayi, itu juga membuat mengambil hak orang lain. Jadi jangan pernah kita lakukan mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jadikan keluarga kita sebagai surga kecil. Karena Rasulullah mampu melafazkan kalimat baiti jannati, rumahku surgaku. Dan Rasulullah juga mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Jadi kita berupaya untuk baik untuk semua orang. Kalau belum bisa, terbaik untuk keluarga kita Bapak Ibu. Itu usahawan. Karena awak hari-hari awak ditempel di rumah awak, dekat keluarga awak. Masa tua kita pun dekat keluarga kita. Jadi kalau kita baik sama istri, baik sama suami, baik sama anak-anak awak seiring berjalan waktu, awak tambah tua, tambah lama, tambah banyak parangai. Tapi ketika kita sudah mulai baik dengan anak kita, baik dengan menantu kita, dan kita keluarkan kata-kata terbaik, maka ketika kita tua nanti Bapak Ibu, mereka tidak lelah untuk merawat kita. Kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak, mohon maaf, anak-anak yang mengantar orang tuanya ke peti jompo itu memang durhaka. Anak durhaka yang mengantar anak orang tuanya ke peti jompo. Tapi ditelusuri, kita pelajari, orang-orang yang menjaga panti-panti jompo itu mengatakan rata-rata orang tua ini dulunya tidak perhatikan kepada anak-anaknya. Suku merabu-rabu suku mari-ariak nak tahu pernah mengecek santun ke anaknya tu, mengecek santun ke istrinya tu. Dan kalau kata-kata yang tidak nyaman. Maka mulai kini Bapak Ibu, kalau ingin kita menikmati surga di dunia sebelum surga nanti di akhirat, hadirkan surga di rumah kita. Mulai ketika hati-hati awak mengecek ke istri awak, mengecek selembut-lembutnya, ke suami awak selembut-lembutnya, ke orang tua awak selembut-lembutnya. Karena kita ingin mencontoh Rasulullah mengecek khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu yang terbaik di keluarganya. Di keluarga awak tahu sebenarnya elok suami yang sebenarnya elok apa ambo, sebenarnya sayang apa ambo kamu, sebenarnya peduli apa ambo kamu. Itu penting menjadi pakaian kita dalam kehidupan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang lupa tadi banyak mengingat Allah, menjaga hak orang lain. Kemudian kita ciptakan keluarga kita sebagai surga. Dan yang keempat, ridho dan syukur. Jadikan ridho dan syukur menjadi pakaian kita. Apa itu ridho Bapak Ibu? Kita setuju dengan keputusan Allah. Itu ridho. Kita samakan keinginan kita dengan keinginan Allah, itu yang ridho. Kita ingin seperti ini, kita berupaya agar terwujud apa yang kita inginkan. Ternyata kata Allah seperti yang lain kejadiannya, maka kita ridho Bapak Ibu. Anak kita sakit, kita berobat, kita berikhtiar agar anak kita sehat. Kalau kita Allah anak kita tidak sehat dan meninggal dunia, kita ridho. Keinginan kita anak sehat, keinginan Allah anak kita meninggal, kita ikuti keinginan Allah itu. Maka orang yang ridho, orang yang bersyukur,
pasti tambah nikmat hidupnya. Karena Allah mengatakan, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu. Walau gaji pas-pasan, tapi kalau bersyukur Bapak Ibu, hidup terasa ringan, mudah jaro di Allah. Karena keinginan-keinginan dalam diri ini Allah juga yang tanamkan. Ketika kita bersyukur, tak banyak keinginan awak, tak ada keinginan ganti HP, tak ada keinginan ganti gorden rumah, tak ada keinginan ganti cat rumah, tak banyak keinginan awak ada Bapak Ibu. Tapi kalau awak tak bersyukur, banyak keinginan. Baru sebulan dulu ganti cat kau, Allah saya tahu lagi ganti atau kau. Lepas tu baru 2 tahun pakai, baru DP selesai lagi, jual lo. Ganti DP baru, botang lo tu baru. Sesu Bapak Ibu. Maka pastikan kita ridho dan bersyukur. Dan yang terakhir, jangan cari lingkungan yang soleh yang harus kita ambil. Alhamdulillah Ibu, di sini komunitas kita di MNJHS, ini komunitas yang soleh. Sudah wasiko salat bersama-sama, kemudian dengan pengajian sama-sama, ada waktu duduk di situ sama-sama minum kopi, cerita itu luar biasa tu. Besok saya wirid, besok saya ustaz lain, itu luar biasa. Itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita mengingat Allah, menjaga hak orang lain, kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga surga, kita ridho dan syukur, kemudian kita ciptakan lingkungan yang soleh. InsyaAllah kita akan diundang oleh Allah ila Darussalam, untuk masuk ke dalam surga yang penuh keselamatan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.